Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Neng Maria Ulasita Solihat dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Pandeglang. Di sini saya akan mewawancarai yaitu Bapak Kepala Sekolah. Ya Bapak, silahkan perkenalkan. Nama saya Budi Saputra, Kepala SDN Keramat Manik 2, Kecamatan Angsana. Baik, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Di sini saya akan mewawancarai Bapak mengenai dilema etika atau bujukan moral. Baiklah, kita mulai ya Bapak ya. Iya Pak. Iya Bu. Baiklah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau menurut saya, terlebih dahulu kita harus mengenali kasus-kasusnya, lalu mengajak pihak-pihak lain untuk menyelesaikan kasusnya, bagaimana itu kasusnya, lalu mengumpulkan fakta-fakta atau hal-hal yang mungkin menjadikan kerugian dalam kasus tersebut. Oh baik, jadi Bapak pertama itu mengenali kasusnya terlebih dahulu ya Pak ya. Baiklah, lalu pertanyaan kedua nih ya Pak ya. Iya Bu. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau saya pengambilan keputusan itu saya ambil dengan cara berdiskusi bersama dan meminta masukan pendapat dari guru-guru tentang masalah yang baik ataupun memang masalah yang kurang baik. Oh baiklah, jadi Bapak itu berdiskusi ya Pak ya? Iya. Oke, pertanyaan yang ketiga Bapak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini untuk jadi kasus yang Bapak alami itu, langkah-langkah prosedurnya seperti apa gitu? Langkah-langkah yang saya ambil yaitu kita mengenali dulu permasalahan, kemudian cari orang yang bisa membantu dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Contohnya melibatkan guru-guru yang ada di sekolah saya. Kemudian saya mengumpulkan faktor-faktor apa saja yang relevan dengan permasalahan tersebut. Setelah itu masalahnya kita kaji mana yang baik dan mana yang kurang baik. Setelah itu kita dapat pengambilan kesimpulan, keputusan apa yang akan kita ambil. Oh baiklah, jadi Bapak terlebih dahulu yaitu melibatkan guru-guru yang ada di sekolah itu ya Pak ya? Iya. Baiklah, lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif yang saya ambil adalah dalam dilema etika ini pengambilan keputusan yaitu dilakukan secara bersama-sama, karena dengan hasil keputusan bersama menjadi tanggung jawab bersama, baik itu konsekuensinya bersama ataupun memang dari kita, dari diri kita, Ya. oleh kita dan untuk kita. Baiklah, subhanallah ya Pak ya. Jadi pengambilan keputusan itu secara bersama ya Pak ya. Jadi dari kata Bapak tadi dari kita, oleh kita dan untuk kita. Baiklah, lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang sering terjadi biasanya ada saja hal yang mempengaruhi kita dalam pengambilan keputusan, sehingga kita suka bingung dalam pengambilan keputusan itu seperti apa. Oh, jadi mungkin adanya masukan-masukan yang mempengaruhi seperti itu ya Pak ya. Lalu apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur seperti apa? Coba yang Bapak jalankan itu seperti apa? Tidak dilakukan satu kali pertemuan ataupun satu diskusi bersama guru, tapi saya lakukan beberapa kali
Contohnya pertemuan awal kita kenali dulu permasalahannya, apa yang menjadi latar belakang permasalahannya, memberikan guru-guru untuk merenung dulu apa kira-kira yang terbaik untuk mencari solusi dari permasalahan itu. Lalu pertemuan berikutnya, mana keputusan terbaik, apa yang akan kita ambil dari guru-guru yang lain yang akan kita ambil demi keputusan bersama. Baik ya Bapak, jadi itu ya yang Bapak yang sudah Bapak jalankan itu ya. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentunya ada. Di sekolah ini adalah guru-guru, karena guru-guru adalah garda terdepan yang bisa diajak untuk berdiskusi dan mencari solusi apa yang akan diambil. Kemudian masukan dari pengawas tentunya ataupun memang wali murid. Oh baik Bapak, jadi dilakukan secara bersama gitu ya Pak ya. Baiklah Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak ya, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman dari semua, belajar lebih dewasa dan lebih bijak lagi. Baiklah, berarti pengalaman dari semua itu belajar lebih dewasa dan lebih bijak lagi. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Pagi Ibu. Ya, saya di sini akan mewawancarai Bapak dalam pengisian tugas di LMS saya. Perkenalkan, nama saya Neng Maria Ulasita Solihat dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Pandeglang. Silakan Bapak perkenalkan diri dulu. Terima kasih Ibu CGP. Nama saya Putri Pudiani, SPDI, Kepala Sekolah CKS 2, Kecamatan Angsana. Baik, itulah perkenalan diri dari saya dan Bapak Kepala Sekolah SDN CKS 2. Baiklah, kita mulai wawancara. Siap Ibu. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai Bapak mengenai tentang dilema etika atau bujukan moral. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, baik Ibu. Karena ini tingkat dasar di sekolah kita, apalagi zaman sekarang. Ya. Alhamdulillah pada masa ini etika dan moral itu sudah tertinggalkan. Maka Bapak sebagai kepala sekolah akan mengenali terlebih dahulu apa kasus-kasus yang ada atau kejadian-kejadian yang ada di sekolah kita. Nah, terutama dalam tingkat kelas 6 ya. Kelas 6 mungkin ada laporan. Misalkan dari praktek atau ujian-ujian. Nah, guru kelas 6 itu melaporkan bahwa kejadian di kelas 6 ada yang tidak mengikuti di ujian, misalkan ujian terakhir, ujian semester. Nah, maka secara tertulis guru tersebut melaporkan bagaimana caranya mengatasi kasus tersebut. Alhamdulillah pada kesempatan ini Bapak sebagai kepala sekolah yang mungkin diluluskan atau tidak diluluskan, nah dikembalikan lagi kepada guru wali kelasnya. Nah itu sehingga ada motivasi tertentu Ibu ya untuk anak tersebut. Maka kita minta kepada stakeholder teman sejawat untuk membantu wali kelas tersebut. Itu mungkin solusi-solusi yang kita hadapi. Oh baiklah. Gitu. Baik, jadi Bapak mengadakan kolaborasi dengan rekan sejawat seperti itu di sekolah ya Bapak ya. Siap. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar
atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, sebagai kepala sekolah mungkin Bapak tidak bisa memutuskan sendiri. Yang diperlukan Bapak mungkin mendiskusikan dulu ya Bu ya, dengan dewan guru yang ada di sekolah, terutama mendiskusikan langkah-langkah ini terutama ya Bu ya, yang harus diambil, apa positif dampaknya, apa negatif itu Ibu. Nah, akan tetapi setelah diskusi mungkin kita mengambil keputusan baik dan buruknya itu tetap di dalam diskusi. Ya baiklah. Jadi pokoknya yang terpenting adalah diskusi ya Pak ya. Ya betul. Baiklah. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Alhamdulillah Ibu, karena mengalami proses kebersamaan, Bapak mengambil langkah-langkah ya. Yang pertama kita mengidentifikasi terlebih dahulu. Kemudian kita mencari tahu siapa yang terlibat itu ya, dalam kasus yang sedang kita hadapi. Lalu kita mencari fakta ya, terutama ya, itu harus fakta dan bukti itu dalam kasus yang sedang kita hadapi. Setelah itu kita mencari keputusan yang telah kita diskusikan dulu ya Bu ya, yang kita diskusikan. Setelah itu kita mencari keputusan yang tepat, dapat kita mereplikasikan keputusan kita benar-benar ya, tepat atau belum gitu. Berarti Bapak langkah-langkahnya itu mengidentifikasi, lalu mencari tahu ya Pak. Ya udah, lalu setelah mencari tahu lalu Bapak memutuskan gitu apakah ini tepat. Baik Bapak. Itu. Baik nih Pak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, ini masih dilema ya Bu ya. Dalam mengangkat tema ini tetap meluangkan waktu ya Bu ya, terutama waktu yang luang. Kita harus berpikir agar kita bisa mengambil keputusan yang tepat agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Baik, jadi kita memerlukan waktu sedikit ya Pak untuk berpikir gitu ya. Baiklah. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Bapak alami? Ya, banyak itu tantangannya benar Bu, terutama dalam tantangan biasanya ada kepentingan pribadi Ibu ya, bahkan kepentingan orang lain yang sering mempengaruhi ya Bu dalam mengambil keputusan, sehingga kita suka bingung. Bingung dalam arti untuk mengambil yang tepat gitu Bu ya. Itu. Jadi itu supaya ya, Baik, lalu apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa? Coba Bapak yang Bapak jalankan. Selama ini kita melihat kasus ya Bu ya. Kasusnya seperti apa? Kalau misalkan kasusnya insiden, ya mungkin itu jadwalnya tersendiri ya Bu ya. Tidak ada kalau misalkan menghadapi kasus yang ringan itu bisa saja langsung Bu ya. Tapi kalau misalkan kasusnya bolehlah berat atau bisa ditangguhkan, ini kita contoh kasus yang langsung ya Bu ya. Jadi harus mengambil keputusan yang tepat Bu ya. Kalau misalkan keputusan-keputusan ini tidak berpihak kepada yang salah atau yang benar, ini harus benar-benar keputusan yang misalkan berpikir yang luar biasa gitu ya, memerlukan pikiran-pikiran yang sangat tepat gitu Bu ya. Misalkan kita mengambil waktu 1 atau 2, 3 hari gitu untuk menyelesaikan kasus-kasus atau memerlukan
terutama untuk diskusi Bu, itu diharuskan Bu ya, untuk Iya. diskusi dengan guru-guru, komit dengan orang tua agar mendapat keputusan yang tepat gitu Bu ya. Oh, baik Bapak. Jadi tergantung masalahnya ya Pak. Ya, Kalau betul. ringan langsung diselesaikan, tapi kalau berat mungkin Iya. butuh waktu. Kata Bapak tadi 1 Iya. atau 3 hari. Baik Bapak. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Alhamdulillah untuk sementara ini guru SDN Tikayas 2 ini sangat kooperatif ya Iya. untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu. Nah, misalkan guru-guru di sekolah bisa memberikan masukan kepada kita dampak apa yang akan kita dapat menyelesaikan keputusan Iya. itu gitu. Oh, baik Bapak. Lalu dibayar. Ada tambahan Bu ya, ada tambahan. Kita tidak menyampingkan komite ya Bu ya. Iya. Nah, itu ada komite. Kita respect untuk meminta bantuan atau masukan komite dan orang tua yang bisa kita ajak kerjasama terutama ya Bu ya. Nah, untuk mengambil keputusan bersama sehingga keputusan yang kita ambil benar-benar tepat gitu. Baik, jadi selain guru-guru yaitu ada juga komite yang Bapak Iya. libatkan dan orang tua ya Bapak ya. Baiklah nih, dari rangkaian semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak nih mengambil keputusan dilema etika? Dari keterbukaan, kebersamaan, alhamdulillah banyak pelajaran Bu ya Iya. yang dapat terutama untuk pribadi saya yang saya ambil ya Bu ya. Ya, untuk semakin ke depan akan keterbukaan kepemimpinan saya gitu. Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya. Selamat siang. Selamat siang. Makasih Terima ya, kasih. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan merefleksi hasil wawancara saya kepada 2 kepala sekolah. Nah, di sini ada jadi pertanyaannya selama ini bagaimana Bapak kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Jadi kepala sekolah ini dua-duanya persamaannya jadi menggali kasusnya terlebih dahulu, diamati bagaimana dan mengumpulkan data seperti itu. Dan kedua, selama ini bagaimana kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dua-duanya juga mengambil keputusan dengan cara berdiskusi. Lalu ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya kepala sekolah lakukan selama ini dalam menghadapi dilema etika atau bujukan moral itu. Jadi kalau langkah-langkahnya itu ada perbedaan ya. Mungkin dari mana ini pengetahuan dari kepala sekolah masing-masing bagaimana caranya untuk prosedurnya seperti apa menyelesaikan masalah itu. Jadi mungkin hanya ada yang beberapa langkah seperti itu. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan, yaitu sama ya antara 2 kepala sekolah yang saya wawancara ini. Dua-duanya itu dengan cara berdiskusi bersama seperti itu. Dan lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Sama juga tantangannya yaitu tadi kata Bapak kepala sekolah, dua-duanya juga itu adalah pengaruh dari keputusan seseorang gitu ya. Itu sih menjadi tantangannya. Lalu apakah kepala sekolah memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah kepala sekolah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dilakukan?
Nah, untuk jadwal tata kelola ini, kepala sekolah itu yang satu, kalau tadi katanya kalau ringan ya bisa diselesaikan detik itu juga ya, detik itu. Tetapi kalau memerlukan waktu untuk berpikir mungkin 1 sampai 3 harian seperti itu. Jadi ada waktu gitu. Bagaimana ringan atau beratnya suatu kasus seperti itu. Lalu 7, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tadi macam-macam jawaban dari para kepala sekolah yang saya wawancara tadi. Ada yang dengan rekan sejawat di sekolah, dan yang satunya lagi ada di dengan komite, lalu dengan seperti rapat dengan wali murid seperti itu agar kasusnya itu bisa diselesaikan. Ada juga masukan dari Kormin dan pengawas seperti itu. Lalu 8 dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman dan pengambilan keputusan dilema etika dari para kepala sekolah? Yang satu yaitu pembelajaran yang dapat dipetik, kata Bapak Kepala Sekolah SDN CKS 2, menjadi kepemimpinan yang terbuka lagi seperti itu. Dari SDN Keramat Manik 2, Bapak Hudi belajar lebih bijak lagi dalam setiap permasalahan seperti itu. Cukup sekian refleksi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.